Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang memahami keunggulan satu produk melalui value proposition canvas. Kalau Anda misalnya pernah mengerjakan namanya bisnis model canvas, tentunya ada satu komponen dari bisnis model canvas itu yang namanya value proposition, ya. Value proposition ini bisa di breakdown lagi dalam bentuk value proposition canvas. Nah, gunanya untuk apa? Jadi ketika ada orang dari sekian banyak, mengapa pelanggan harus memilih atau menggunakan produk kita? Ada tanda tanya seperti itu. Kemudian apakah yang bisa meyakinkan calon pelanggan agar mereka mau membeli produk kita? Nah, value preposition canvas ini sebagai alat untuk membantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi value preposition canvas ini adalah penjabaran atau peta yang dapat membantu melihat produk atau jasa yang kita tawarkan dengan mengenali kebutuhan customer yang tepat. Jadi dengan membuat value preposition canvas ini akan memudahkan kita dalam berpromosi, menenangkan hati calon customer, ya. Ada manfaat beberapa value preposition ini. Yang pertama, yang jelas Anda bisa memahami keunggulan produk dan manfaat yang diperoleh oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengalaman dan keterampilan tim agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dan yang ketiga, menghindari membuang waktu dan resiko kegagalan dari campaign atau promosi yang tidak efektif. Jadi kalau kita lihat di bagan yang Anda lihat di layar, ya. Jadi value proposition itu ada dua bagian besar. Pertama, customer profile yang bertujuan nanti untuk mendeskripsikan keinginan dari pelanggan. Yang kedua adalah value map. Artinya bagian untuk mendeskripsikan produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian fasilitas apa yang dapat menguntungkan pelanggan. Jadi tampilannya seperti ini, ya. Ada dari sisi customer, kemudian atau pelanggan, ada dari sisi value map, keunggulan dari produk. Jadi secara kesimpulannya bahwa bagaimana kita menggali sebuah nilai, sebuah value, sebuah keunggulan, keunikan dari produk kita yang kita sinkronkan dengan perilaku pelanggan, kebutuhan pelanggan seperti apa, sehingga kita membuat satu produk nanti tidak sembarangan tapi berdasarkan permintaan dan perkembangan dari experience dari pelanggan itu prinsipnya seperti itu. Jadi komponennya apa? Yang pertama adalah customer job, ya. Yang paling kanan, ya, customer job. Nah, customer job ini adalah berisi tindakan-tindakan yang dilakukan pelanggan, masalah yang diinginkan, yang ingin diselesaikan pelanggan, dan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh pelanggan terhadap produk kita tentunya. Nah, secara umum customer job terdiri dari keinginan sehari-hari pelanggan dalam aspek sosial, emosional, dan fungsional. Kemudian yang kedua adalah pain. Jadi pain, ya, yang ada di sini merupakan pengalaman atau hal-hal yang negatif yang dialami oleh pelanggan ketika melakukan customer job-nya. Hal ini membuat emosi yang negatif dan situasi yang tidak diinginkan oleh pelanggan, dan mereka ingin mencari satu solusi. Kemudian yang ketiga adalah gain. Gain ini dapat dikatakan kebalikan dari pain. Karena itu gain dapat diartikan sebuah keuntungan atau manfaat yang diharapkan pelanggan dalam berbagai aspek. Misalnya aspek dari fungsional, aspek emosional, dan aspek biaya, mungkin seperti itu. Kemudian kita beralih ke sisi kiri, yaitu hubungannya dengan value product.
Di situ ada produk dan service ya. Komponen produk dan service ini berisi produk atau jasa yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah pelanggan pada customer job-nya. Jadi ketika ada masalah di pelanggan, bagaimana kita memenuhi kebutuhan pelanggan itu melalui produk dan jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang berikutnya adalah pain reliever, yaitu produk atau jasa dari sebuah bisnis yang harus bisa menyelesaikan masalah dengan seringnya masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Karena itu bagian dari pain reliever ini berisi bagaimana produk atau jasa bisa menyelesaikan atau mengurangi pengalaman negatif bagi pelanggan pada pains-nya tadi ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah gain creator. Jadi gain creator itu seperti apa? Gain creator ini sama seperti pain reliever atau gain creator ini merupakan jawaban dari hal-hal yang ditulis oleh komponen gain tersebut. Maka gain creator dapat diartikan sebagai cara bagaimana produk atau layanan bisa membuat pelanggan diuntungkan. Jadi contoh pengaplikasiannya seperti apa? Nah, ini contohnya kita cari misalnya pada Gojek. Ini contoh bisa Anda lihat atau cari di internet. Ini contoh aja. Contoh untuk aplikasi di Gojek. Yang pertama, customer job-nya apa? Yang dilakukan oleh pelanggan itu apa? Ya, menghubungi layanan taksi, tukang ojek. Kemudian yang kedua, mengatur biaya perjalanan, menunggu sampai taksi atau tukang ojek datang, membayar ongkos. Kemudian pain-nya apa? Yang tidak disukai pelanggan terhadap bisnis itu apa? Ketersediaan kendaraan terbatas ya. Kemudian proses pemesanan ribet dan lama, sikap pengemudi yang kurang baik, kemudian isu pembayaran dan tarif harga ya. Kemudian yang ketiga, gain atau yang diharapkan pelanggan itu apa? Di situ ada dapat melacak kendaraan, pemesanan dan pembatalan sekali klik misalnya seperti itu. Pembayaran praktis dan mudah, pengemudi terpercaya ya seperti itu ya. Kemudian produk di sisi kiri, produk yang ditawarkan itu apa? Aplikasi GoCar, GoRide, Go Bluebird dan seterusnya ya. Kemudian solusi dari permasalahan, jaminan ketersediaan kendaraan, yang kedua prediksi waktu kedatangan dan keberangkatan, kemudian fitur penilaian pengemudi, pembayaran transparan dan anti ribet. Yang keenam adalah gain creator, keuntungan yang diberikan, navigasi perjalanan melalui peta, dapat mengatur semua detail perjalanan dalam satu platform, opsi pembayaran otomatis, kemudian fitur penilaian pengguna. Nah, itu beberapa contoh aplikasi yang bisa kita lakukan. Nah, nanti kita akan mencoba untuk membuat namanya value proposition canvas ya, kita coba berdasarkan produknya masing-masing. Kalau misalnya yang belum mempunyai produk, tentunya Anda coba tentukan salah satu produk untuk bisnis supaya kita bisa menilai keunggulan dan keunikan produk kita dengan secara detail. Kita mengisi canvas atau worksheet yang kita sediakan dalam bentuk value proposition canvas ya. Oke, selamat mencoba dan selamat latihan. Dari saya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.